Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Pagi ini kita bertemu lagi dengan saya, Pak Alkindi. Hari ini saya akan memberikan materi tentang PPKN, Keberagaman Kebudayaan. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar mengenai keanekaragaman budaya. Nah, pada minggu ini kita akan masih membahas tentang keanekaragaman kebudayaan, akan tetapi lebih fokus pada persatuan dan kesatuan. Pada minggu sebelumnya, kita belajar mengenai apa itu keberagaman. Kita akan mereview sebentar pembelajaran minggu lalu. Keberagaman adalah sebuah kondisi dalam suatu masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai bidang. Bidangnya apa saja? Bisa bidang agama, ras, suku, pekerjaan, dan lain-lain. Manfaat adanya keberagaman di sebuah wilayah atau negara adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dengan menyadari bahwa kita, bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, kita akan semakin teguh, semakin bangga terhadap Indonesia. Bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa banyaknya. Rasa bangga tersebut adalah nasionalisme. Rasa bangga kepada negara disebut nasionalisme. Yang kedua, menjadi identitas negara di mata dunia. Di mata dunia, di negara-negara asing, negara kita, Indonesia, terkenal dengan kebudayaannya, keanekaragaman budayanya. Misalnya, batik terkenal di luar negeri. Bari, ada tari-tari tradisional, juga terkenal di luar negeri. Makanan tradisional yang paling terkenal banyak yang dari Indonesia, diakui oleh luar negeri. Menjadikan kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, menjadi alat pemersatu bangsa. Keberagaman menjadi alat pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa kita, warga negara Indonesia, terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras. Akan tetapi, di bawah bendera Indonesia, kita adalah satu. Keberagaman tersebut menyatukan kita sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, memupuk sikap toleransi. Dengan adanya perbedaan, kita menjadi sadar setiap orang memiliki haknya masing-masing, hak dalam beragama, hak dalam berbudaya, hak untuk hidup. Dengan kita tahu keberagaman tersebut, kita melatih kita untuk memupuk sikap toleransi. Yang terakhir, sumber pengetahuan bagi dunia. Dengan keanekaragaman budaya di Indonesia, menjadi sumber pengetahuan bagi dunia, negara-negara yang datang ke Indonesia, belajar Indonesia. Wah, Indonesia budayanya banyak, bagaimana bisa begitu banyak budaya tapi tetap akur? Menjadi sumber pembelajaran, sumber pengetahuan. Nah, kembali lagi mengenai persatuan dan kesatuan. Pada bab ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, pengertian dari persatuan dan kesatuan. Yang kedua, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Pengertian dari persatuan dan kesatuan. Mungkin dari kalian akan bingung, loh Pak, persatuan dan kesatuan kan sama-sama satu, bedanya apa? Persatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang disatukan. Sebagai contoh, puzzle, kepingan-kepingan puzzle. Proses penyatuannya disebut persatuan.
Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan, hasil usaha untuk menyatu. Hasilnya disebut kesatuan. Kekompakan sangat penting untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya kekompakan, apa yang akan terjadi? Berantem, ingin menang sendiri, tidak rukun, tidak damai. Jika itu semua terjadi, maka persatuan dan kesatuan tidak akan pernah terwujud. Persatuan tidak mementingkan diri sendiri, namun mengutamakan kepentingan kelompok. Tidak boleh egois mementingkan hak diri sendiri, tidak boleh. Harus mengutamakan kepentingan bersama, keuntungan bersama, tidak boleh mementingkan keuntungan diri sendiri. Menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat sangatlah penting dan harus kita lakukan. Kenapa harus? Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Pentingnya kesatuan dan persatuan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sikap yang mencerminkan perilaku tersebut. Yang kedua, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Pertama, gotong royong membersihkan lingkungan bersama-sama. Pernah lihat kerja bakti di gang atau di lingkungan RT, di lingkungan rumah kalian? Bisa nggak kerja bakti tersebut dilakukan tanpa adanya kekompakan atau kerjasama? Tidak akan bisa. Tanpa bersatu, gotong royong nggak akan cepat selesai. Yang ada malah bikin lama. Yang kedua, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Kita mentaati aturan, misalnya di kampung tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah aturan masyarakat. Kita mentaatinya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama yang tinggal di satu gang, di satu kampung bersama. Biar apa? Biar kampungnya tidak kotor, tidak jorok, tidak bau, dan juga sehat. Bukan hanya untuk kepentingan kita, itu untuk kepentingan seluruh kampung. Yang ketiga, berperilaku dengan penuh tenggang rasa dan toleransi. Toleransi itu seperti apa? Misalnya, ketika ada tetangga yang sakit, apakah kita boleh melakukan kegiatan rame-rame kegaduhan? Tidak. Saat ada tetangga sakit, saat ada acara tetangga, kita harus menjaga sikap. Harus bersikap bagaimana? Tidak boleh mengganggu mereka. Coba kalian bayangkan, ketika kalian sakit kemudian dengar ada yang rame-rame di luar. Bagaimana? Apakah enak? Tentu saja tidak enak. Kita menghormati hak tetangga kita, hak teman-teman kita. Yang keempat, menyumbangkan harta kepada warga yang membutuhkan. Ini artinya apa? Misalnya, ada tetangga yang terkena musibah, rumahnya kebakaran. Kita bisa menyumbangkan pakaian untuk mereka. Kenapa kita harus menyumbangkan? Itu tadi, karena kita satu. Karena masyarakat di situ merupakan satu kampung, berarti kita satu kesatuan, satu RT, atau satu RW, satu gang. Kita harus berbuat baik kepada sesama. Yang kelima, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku. Ketika kita hidup di sebuah kampung, pasti ada banyak macam-macam suku di sana. Mungkin ada yang tetangganya suku Jawa, ada yang tetangganya suku Madura, ada yang tetangganya bahkan mungkin dari etnis Cina. Kalau kita tidak akur terhadap tetangga-tetangga tersebut hanya karena mereka memiliki perbedaan ras, perbedaan suku, atau perbedaan agama, kampung kita tidak akan damai. Kita harus kompak, menghargai mereka yang berbeda. Tidak perlu kita mengucilkan mereka, tidak perlu kita membenci mereka hanya karena berbeda. Ketiga, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Tadi kan sudah masyarakat, di kampung, di gang, di RT. Sekarang sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah.
Yang pertama, kerja bakti membersihkan kelas. Dengan begitu, perilaku bergotong royong dan kerjasama yang dilakukan siswa akan menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan dalam diri siswa. Tugas piket membersihkan kelas itu untuk melatih kalian, melatih bekerja sama, melatih kekompakan, melatih persatuan dan kesatuan. Kedua, piket menjaga keamanan sekolah bersama-sama. Misalnya, ketika yang lainnya sedang ganti baju olahraga, harus ada beberapa siswa yang menjaga di kelas. Ketika ada yang temannya sholat duha misalnya, teman-teman yang lain di kelas untuk menjaga barang-barang temannya. Kenapa? Dengan begitu, kalian, para siswa, akan belajar tentang tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, menjenguk teman sekelas yang sakit. Dengan begitu memunculkan karakter kepedulian dalam diri siswa. Meskipun siswa yang sakit memiliki budaya dan keyakinan berbeda dengannya, hanya karena agamanya beda, atau hanya karena dari suku yang berbeda, ketika sakit kita nggak jenguk, itu nggak boleh. Kita tetap menjenguk. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tetapi kita tetap satu warga negara Indonesia. Kita tetap sama, sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu teman yang kesulitan. Dengan begitu, siswa atau kalian akan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Empati itu apa? Rasa sayang, rasa peduli terhadap sesama manusia, terhadap teman, terhadap makhluk hidup. Menghormati teman yang berbeda agama. Dengan begitu, kalian akan belajar tentang toleransi terhadap sesama. Sikap toleransi sangat penting untuk dimiliki siswa, dimiliki kalian. Karena, kenapa penting? Hal tersebut akan menjadi bekal ketika hidup bermasyarakat dengan berbagai suku, ras, dan agama. Siapa tahu nanti kalian ketika besar bekerja di perusahaan, punya banyak teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku. Kalau kalian tidak bisa akur, bisakah kerja kalian lancar? Tidak bisa. Pekerjaan kalian akan cepat selesai, akan lancar ketika kalian kompak, akur dengan teman. Tidak peduli kalian berbeda dengan dia, apapun perbedaannya. Nah, setelah penyampaian materi dari saya, berikutnya adalah tugas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.